welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai pendalaman ISLM model. Pendalaman ISLM model. Pasar uang dan pasar barang dapat menggambarkan kondisi keseimbangan. Dan dalam ilmu ekonomi, kondisi keseimbangan tersebut biasa digambarkan dalam kurva ISLM. Keseimbangan pasar barang atau jasa akan tercapai jika penawaran barang atau jasa atau aggregate supply sama dengan permintaannya atau aggregate demand. Pada saat itu, sisi penawaran agregat yang diwakili oleh tingkat tabungan atau saving sama dengan tingkat investasi atau investment yang mewakili sisi permintaan agregat. Kemudian, model ISLM terdiri dari dua bagian, yaitu kurva IS dan kurva LM. IS menyatakan investasi dan tabungan serta kurva yang menjelaskan hubungan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan pasar barang. LM menyatakan likuiditas atau liquidity dan uang atau money, serta kurva yang menjelaskan hubungan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga yang memenuhi syarat keseimbangan pasar uang. A. Pemodelan ISLM dengan menggunakan pendekatan matriks. Persamaan ISLM yang bersumber dari buku Williams Card tahun 2003 adalah sebagai berikut. Dapat dilihat untuk persamaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dengan restriksi sebagai berikut. Dapat dilihat untuk restriksinya. Kemudian untuk simplifikasi, diasumsikan E sama dengan 0, maka I sama dengan R, di mana I adalah suku bunga nominal dan R adalah suku bunga real. Kemudian persamaan 2 dan 3 disubstitusikan ke persamaan 1, maka akan didapatkan persamaan 1, 4, dan 5 yang telah disubstitusikan. Setelah didapatkan 3 persamaan hasil simplifikasi, langkah selanjutnya adalah membuat total diferensial dari persamaan 1, 4, dan 5 yang telah disubstitusikan. Hasil dari total diferensialnya adalah sebagai berikut, yaitu menjadi persamaan 6, 7, dan 8. Setelah didapatkan total diferensialnya, maka persamaan 6, 7, dan 8 akan disusun dalam bentuk matriks dengan menggunakan aturan umum AX sama dengan BD, di mana A adalah matriks koefisien dari variabel endogen, B adalah matriks koefisien dari variabel eksogen, X adalah matriks dari variabel endogen, dan D adalah matriks dari variabel eksogen. Variabel eksogen adalah G, M, dan P. Variabel endogen adalah Y dan R. Setelah disusun, maka didapatkan matriks sebagai berikut. Dapat dilihat untuk matriks yang telah disusun, di mana determinan dari matriks A adalah, dapat dilihat juga untuk determinan dari matriks A. Untuk mendapatkan DY atau DG dengan pendekatan Cramer's Rule, dapat dilihat, maka didapatkan DY atau DG adalah, dapat dilihat juga untuk hasilnya. Berdasarkan metode Cramer's dan dengan asumsi awal bahwa 1 dikurang CY dikurang IY lebih dari 0, maka didapatkan bahwa DY atau DG adalah positif. B. Syarat stabilitas dan kemiringan ISLM. 1. Syarat stabilitas yang penting adalah 1 dikurang CY dikurang IY lebih besar dari 0. Apa makna dari 1 dikurang CY dikurang IY harus positif? Maknanya adalah baik MPC maupun MPI tidak boleh terlalu besar. MPI dapat bernilai lebih dari 1. Ini adalah sumber ketidakstabilan dalam perekonomian. MPI yang terlalu tinggi dapat menyebabkan perekonomian mengalami overheating. Maka MPI atau IY tidak boleh berlebihan. Lalu yang kedua, kemiringan ISLM. Kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium pada pasar barang dan jasa. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kiri. Kenaikan tingkat bunga pada grafik A menurunkan investasi direncanakan yang menggeser pengeluaran direncanakan ke bawah, yaitu pada grafik B
dan menurunkan pendapatan pada grafik C. Ini merupakan gambar derivasi kurva IS. Lalu yang ketiga, mungkinkah IS berslop positif? Apabila slop IS positif dan lebih besar daripada slop LM, maka syarat konvergensi tidak akan terpenuhi. Jika Y lebih besar dari Y bar, maka P akan meningkat. Jika P meningkat, M per P mengalami penurunan sehingga output menjauhi Y bar, sehingga kondisinya divergen. Slop IS yang positif berpotensi menyebabkan kondisi divergen atau tidak stabil. Kemiringan IS ini akan konsisten terkait dengan tanda dari 1 dikurang CY dikurang IY. Slop IS adalah DR per DY sama dengan 1 dikurang CY dikurang IY per IR. Slope ini harus negatif sehingga 1 dikurang CY dikurang IY harus positif agar tercapai kondisi slop IS negatif. Hasil ini konsisten dengan kondisi bahwa slop AD harus negatif. Lalu yang keempat, kedudukan kurva IS. Kedudukan kurva IS yaitu jarak kurva IS dari sumbu tegak ditentukan oleh dua faktor, yaitu pengeluaran otonom dan multiplier. Pengeluaran otonom adalah komponen dari pengeluaran agregat yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Komponen ini meliputi konsumsi otonom yaitu nilai CO dalam persamaan C sama dengan CO plus CY. Lalu investasi perusahaan atau I, pengeluaran pemerintah atau G, dan ekspor atau X. Lalu didapatkan rumus sebagai berikut, di mana alfa G sama dengan 1 per 1 min C dikali 1 min T, dan A sama dengan CO ditambah IO dikali GO. Lalu yang kelima, derivasi kurva LM. Kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan uang yang menaikkan tingkat bunga. Ini disebut kenaikan permintaan transaksi untuk uang. Kurva LM meringkas perubahan output yang berdampak kepada perubahan suku bunga. Ini merupakan gambar derivasi kurva LM. 6. Pergeseran kurva LM atau shifting kurva LM. Uang beredar menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang karena tingkat bunga lebih tinggi dibutuhkan untuk meyakinkan orang memegang jumlah keseimbangan real lebih kecil. Akibat penurunan jumlah uang beredar, LM bergeser ke atas. Berikut adalah pergeseran kurva LM. 7. Analisis kebijakan. Dalam kebijakan fiskal, instrumen yang dipakai adalah dibatasi dengan G, TX, atau T saja. Target yang ingin dicapai adalah meningkatkan kebijakan pendapatan nasional dari sebesar OY0 menjadi OYF. Inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat. Dengan demikian mempengaruhi situasi makro agar mendekati posisi full employment-nya. Permintaan agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan dalam tahun tersebut. Dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat terdiri dari 3 unsur, yaitu 1. Pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga yaitu C, yang kedua pengeluaran investasi oleh perusahaan yaitu I, yang ketiga pengeluaran pemerintahan yaitu G. Pengeluaran pemerintah dianggap sebagai komponen pengeluaran agregat yang otonom karena pendapatan nasional bukan merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanjanya. Ada 3 faktor menentukan pengeluaran pemerintah. Yang pertama, pajak yang diharapkan akan diterima. Yang kedua, pertimbangan-pertimbangan politik. Yang ketiga, persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi. Masing-masing unsur permintaan agregat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda. Yang pertama, pengeluaran konsumsi tergantung pada pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan kecenderungan berkonsumsinya. Yang kedua, pengeluaran investasi ditentukan oleh keuntungan yang diharapkan dan biaya dana atau tingkat upah.
Yang ketiga, pengeluaran pemerintah ditentukan oleh proses politik yang kompleks. Investasi swasta dianggap sebagai komponen pengeluaran agregat otonom karena pendapatan nasional bukan merupakan faktor penting dalam penentu keputusan internal. Menurut Keynes, penentu investasi adalah suku bunga dan ekspektasi masa depan. Selain itu, para ekonom sepakat kemajuan teknologi juga sebagai salah satu faktor penentu investasi. Fungsi investasi secara matematis dapat ditulis I sama dengan I0 dikurang BI, di mana I adalah investasi, I0 adalah tingkat investasi apabila tingkat suku bunga adalah 0, B sensitivitas dari investasi yaitu koefisien yang menunjukkan besarnya perubahan nilai investasi apabila suku bunga berubah sebesar 1%. Pengeluaran pemerintah dianggap sebagai komponen pengeluaran agregat yang otonom karena pendapatan nasional bukan merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanjanya. Thanks for watching guys. Jangan lupa di-share ya ke teman-teman kamu. Oh iya, jangan lupa juga di like, comment, and subscribe. Terima kasih.